Ya, halo rekan-rekan partner Sinex Metronet Indonesia. Perkenalkan, saya Abdul Ghani. Saya sebagai Technical Sales untuk produk Lenovo. Pada kesempatan kali ini saya ingin mendemonstrasikan atau sharing video mengenai overview dari dcsclenovo.com ya. dcsclenovo.com ini adalah situs web untuk kita melakukan config atau sizing terhadap request ya. Jadi kalau kita ada ingin melakukan sizing atau config terhadap produk-produk Lenovo di Ziggy ya, itu bisa dilakukan di web dcsc.lenovo.com ya. Dan web ini terbuka untuk umum, tidak perlu subscribe atau register. Ya, berikut ini tampilan webnya. Oke, ya kita dari atas dulu ya. Ini dari atas ini kita bisa merubah ya regionnya, terus language-nya dan currency-nya ya. Jadi dalam configuration ini nanti juga kita akan keluar harga price list-nya ya. Ketika kita memilih currency ini IDR, nanti price list-nya pun akan muncul dari price list-nya pun akan terkonfig dalam bentuk IDR ya, Indonesian rupiah ya. Lalu di sini ada input configuration, jadi nanti kalau kita config, kita bisa melakukan export config-nya, resultnya itu file zip yang isinya ada XML yang bisa nanti teman-teman partner propose sebagai quotation, dan juga selain itu ada juga file XML ya. File XML-nya ini kita bisa import ke sini untuk melakukan modify lagi ya. Jadi kalau kita pengen edit, kita nggak yakin dengan konfigurasi sebelumnya, kita bisa edit lagi di sini ya. Jadi tanpa harus ngeklik dari awal lagi. Ya, oke. Kita langsung masuk aja ke menu utamanya ya. Menu utamanya ini di sini ada server. Ini adalah menu-menu produknya ya. Produk-produk yang ditawarkan oleh Lenovo di Ziggy. Ada server, storage, networking, on-demand solution, software defined infrastructure, deployment ready solution, software, ini untuk config software, automation software, dan ini service ya, ini untuk support atau waransi ya. Ada 3 tipe. Oke, kita mulai aja ya dari server ya. Nah, di server kalau kita arahkan kursor ya, itu akan muncul pop-up ya. Pop-up sub menu dari produk-produk server ya. Itu ada dari rack and tower server, mission critical, blades hingga edge server ya. Oke. Untuk yang umumnya ya, umumnya itu kan request-nya itu Rackmon server ya, itu ada di sini ya, kita bisa ngomongnya ya. Nah, di sini ada SR630, SR650, SR250, lalu ada SR655, SR665. Nah, ini kodenya seperti ini. Untuk SR, ya, jadi kalau ini ada tim sistem SR, ya baik itu 630 atau 655, ini adalah untuk tipe-tipe server dengan bentuk dengan form factor Rackmon ya. Dengan form factor Rackmon. Sedangkan kalau ini ada yang ST50, ST250, ST550, ini adalah untuk server-server dengan form factor tower. Nah, kita lihat juga kalau di sini nih yang SR630 dan SR655 ya. Nah, kode angka di belakang ini menandakan basic chipset yang digunakan ya. Jadi kalau ini angkanya 0, ya contohnya SR630 atau SR650 ini based on Intel ya. Jadi prosesornya ini untuk prosesor Intel, sedangkan yang di belakangnya angka 5 ini untuk based on AMD ya, AMD prosesor. Oke.
Nah, mungkin kalau teman-teman ingin lebih jelas ya, ingin lebih jelas perbedaannya apa sih SR630 dengan SR660, SR250, itu teman-teman bisa mengakses ke, sorry, teman-teman bisa mengakses ke Lenovo Press ya. Di sini ini adalah library atau gudangnya, eh, spek list atau spek-spek dari produk-produk yang ditawarkan oleh Lenovo DCG ya. Server, storage, networking, solution, and software ya. Jadi kalau saya ambil contoh ya, misalnya di SR650, misalnya SR650, terus ini aja deh, saya tulis sudah buka, saya sudah prepare sebelumnya. Nah ini SR650, nah di sini ada produk guide-nya ya, secara lengkap ya, dari awal, dari abstraction-nya, optimumnya untuk apa, ada introduction-nya, termasuk di sini ada tampilannya. Ini kalau tampilan untuk form factor, eh, hard disk drive atau drive 2,5 inci, 12 sorry, ini 16 drive 2,5 inci, atau ini 20, ini yang 24, ini yang form factor 3,5 inci, 8 3,5 inci, ini 20, ini yang 12 untuk 3,5 inci, lalu tampilan belakangnya, ini ada tampilan depan, ada termasuk di sini ya. Ini biasanya yang paling umum, yang paling kita butuhkan ya, sistem specification ya, prosesornya, chipsetnya, memori sampai 24 DIM. Nah, jadi di Lenovo Press ini semua specification itu di show ya di sini ya, ditampilkan di sini ya. Jadi kalau teman-teman bingung untuk membedakan, mungkin bisa ekspor nanti setelah melihat video ini, bisa ekspor di Lenovo Press ini ya. Oke, karena saya hanya overview untuk konfigurator dari Lenovo ini ya, konfigurator online dcsc.lenovo ini ya. Oke, balik lagi. Kalau tadi kita udah menjelaskan rack and tower server, sini ada mission critical ya. Mission critical ini untuk form factor-nya sama seperti eh, rack server yang di sini, cuman ini untuk tipe yang high-end ya, untuk performance-nya. Biasanya ini ini untuk yang kayak kebutuhan-kebutuhan yang dengan workload yang tinggi seperti SAP HANA ya. Karena di SR950 contohnya dia sudah support untuk 4 prosesor ya, 4 chipset prosesor dalam satu board ya. Lalu di sini ada blades, untuk blades-nya ya, ini untuk sasisnya, dan ini untuk not blades-nya. Ya, nanti teman-teman bisa config di sini kalau ada request blade, config dulu eh, dari sasis blade-nya, lalu config ke not-nya ya. Dan ini pun juga ada height density. Height density ini hampir sama seperti blade, cuman height density ini apa ya? Jadi kalau gampangnya, kalau mungkin teman-teman ada yang familiar dengan lihat mesin NX Nutanix gitu ya, yang dalam satu sasis itu ada 4 not ya. Nah, kurang lebih seperti hack density ya. Jadi ini server-server individual, tapi dalam satu sasis. Ini support, sasis ini support untuk 4 server individual atau 4 node SD530. Lalu ini ada optionnya ya, ada mau config rack di sini, config UPS, atau config video, itu bisa di sini. Lalu di sini add server, ini server-server kecil diperuntukkan untuk IoT ya, atau fabrikal, atau untuk server-server pabrik ya. Oke, saya masuk ke menu kedua, itu ada storage. Sini ada DE series, DM series ya. Lalu ada Gboard atau DAS-nya.
ada storage networking, dan di sini juga ada tab archive ya. Oke. Produk yang umum yang common kita jual itu adalah DE dan DM ya. Untuk DE dan DM ini sama-sama menggunakan software atau OS storage-nya itu dari NetApp ya. Kalau DE series ini menggunakan OS Centricity, kalau DM series ini menggunakan ONTAP ya. Ini diperuntukkan untuk budget concern ya, dan ini untuk yang performance ya. Nah, ini tipenya pun lengkap ya, cara membacanya. Kalau jadi semakin tinggi serinya itu berarti semakin tinggi spesifikasinya ya. Ini misalnya DE2000H, HHK yang di belakang ini menandakan ini sifatnya hybrid ya. Hybrid kita bisa config drive-nya ini SSD maupun hard disk drive. Lalu info 2U12 RFF ya. Jadi kalau 2U12-nya artinya form factor-nya 2U dan drive by-nya itu ada 12. RFF ini untuk berarti untuk drive 3,5 inci ya. Kalau yang ini berarti 2U 24 drive untuk drive 2,5 inci. Nah, kalau ini yang ada yang F berarti ini all flash. Nanti kita config drive-nya itu opsinya hanya flash saja ya, SSD ya. Oke. Sama untuk DM pun semakin tinggi angkanya itu mengartikan sebagai semakin tinggi speknya, dan pembacaan form factor-nya pun sama 2U 12 drive 3,5 inci. Nah, kalau yang di sini nih untuk mesin storage DAS ya, direct attached storage yang langsung terkoneksi dengan server secara direct, atau juga kita bisa menjadikan sebagai Gboard ya, Gboard just bunch of disk ya. Jadi buat Gboard. Kalau di sini storage networking ini artinya untuk Sun Switch ya. Untuk Sun Switch, jadi ada beberapa tipe juga dari kita, dan di sini ada tab archive ya, untuk mesin tab mesinnya ya. Di sini enggak dilihatin tipe-tipenya, saya contohkan tipenya. Nah, ini ada tipe-tipenya ya. Ada TS2660, TS2770, TS4300. Nah, itu adalah yang di sini. Lalu kita masuk ke menu networking. Di menu networking ini ada Lenovo Rack Switch dan OEM Fabric Switch ya untuk info Omni ya. Nah, untuk Lenovo Rack Switch sendiri ada 3 submenu. Yang pertama itu yang default portnya itu adalah 10G, yang ini ada 1G, yang ini 25G atau 100G ya. Jadi kalau kita klik pun ini akan muncul juga ada beberapa list produknya lagi. Ada sama seperti server, network juga kalau teman-teman ingin mendapatkan detail teknisnya itu bisa dilihat dari Lenovo Press. Ya, di sini networking, top of rack, ya, 10G, kalau ada pilihan-pilihannya. Ya. Rack switch berapa, misalnya ini 1032. Ya, sama seperti tadi ya, produk guide lengkapnya ada di sini semua. Tampilan portnya, spesifikasinya. Oke. Lalu saya ke on demand solution ya. Ini ada on demand solution untuk 543 di dalam mesin S650, S655, S630, ada juga untuk on demand untuk scale computing ya. Ini bandingan antara software dengan hardware dari Lenovo-nya. Oke, menu selanjutnya itu software defined infrastructure. Ini untuk
server-server yang sudah tersertifikasi untuk menjalankan hyperconverged ya, hyperconverged infrastruktur. Sini ada tipenya HX, MX, VX ya. HX ini artinya server-server dari Lenovo yang sudah tersertifikasi untuk running service atau untuk running Nutanix ya. Jadi kalau teman-teman ingin memprovide ke customer-nya Nutanix dengan mesin Lenovo, itu bisa dikonfig di Think Agile HX ini. Nah, kalau yang MX ini untuk Azure Stack, dan VX ini yang tersertifikasi untuk vSAN. Ya. Jadi sama seperti yang tadi, kalau teman-teman ada opti vSAN ingin running di atas mesin Lenovo, itu bisa menggunakan Think Agile VX. Oke, selanjutnya deployment ready solution. Ini ada data core, yang all flash, hybrid, solution, starter kits. Lalu di sini software, kalau teman-teman ingin mengkonfig license software ya, itu kalau teman-teman pengen config license Microsoft Windows Server, gitu. Nah, itu di sini. Atau VMware di sini. Ini lengkap juga di sini ya, untuk vSphere-nya, HCI, Cloud Foundation, vCenter-nya, Horizon, dan lain-lain ya. Oke, ini untuk software-softwarenya. Lalu di sini untuk service ya, service ini untuk warranty ya. Untuk warranty kita ada 3 level dari foundation. Foundation ini tipe yang terbawah ya, tipe terbawah ini responnya itu maksimal di 1 hari ya, 1 hari next business day. Lalu ada tipe tengahnya esensial dan tipe tertingginya itu advance. Ya. Nah, semua spesifikasi ini kan bisa dilihat detail specification-nya masing-masing produknya ini di dalam Lenovo Press yang tadi. Oke, sekian overview dari saya mengenai konfigurator online Lenovo yaitu dcsc.lenovo.com. Mungkin nanti ke depannya saya akan coba demonstrasikan bagaimana caranya ngonfig ya. Bagaimana caranya ngonfig. Untuk sesi yang ini cukup di sini. Terima kasih.